Perkenalkan, nama saya Norman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi limit. Sebelumnya, sebelum masuk materi limit, saya akan menjelaskan limit itu apa. Nah, pernah nggak kalian mengisi bensin dan di indikator bensinnya ada tulisan atau kita sering nyebutnya limit. Nah, sebenarnya limit itu nilai pendekatan atau kalau bisa kita sebut nilai mendekati angka sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong limit, bensinnya menuju limit atau bensinnya menuju habis. Nah, bensinnya kan nggak benar-benar habis. Itu secara gampangnya nyebut limit itu seperti itu. Namun secara teori limit itu sebenarnya limit, misal kita punya X mendekati 2 dari 2X, itu artinya nilai X-nya itu mendekati dari kiri ataupun mendekati dari kanan. Misalkan kalau saya tulis, kita dekati dari arah kirinya dulu. Misal dari angka 1, X-nya mulai dari angka 1. Berarti 1,001. Ntar kita masukin ke 2X. Jadinya 2 kali 1,001. Terus makin mendekati nih 1,01. Jadinya 2 kali 2x-nya 2 kali 1,01. Makin dekat lagi nih 1,91. 2x-nya itu 2 kali 1,91. Ini jadinya 2,002. Nih 2,02. Ini jadinya kalau kita kali 1,91 dikali 2, 18, 1 berapa nih? 3 ya? 3,82. Nah, semakin angkanya mendekati angka 2, misal 1,99, kita masukin lagi nih. 1,99 kali 2, 9 kali 2 itu 18, 1, 9 kali 2, 18 tambah 1, 19, jadinya 3,98, kalau 2x-nya itu 2 kali 1,99, itu jadinya 3,98. Nah, kita lihat nih, dari angka mendekati angka 2, semakin mendekati angka 2, nilainya makin mendekati dengan 4,00. Ini kalau kita limit, kita dekati dari kiri. Sekarang kalau misalkan kita dekati dari angka yang kanan atau angka yang lebih besar. Nah, misalkan saya ambil dekatinya itu X-nya sama dengan 2,99. Kalau kita masukin 2X-nya itu 2 kali 2,99, atau kita bisa hitung jadinya 5,98. X-nya makin mendekati 2, misal 2,01, itu jadinya 2 kali 2x 2 kali 0,1 itu sama dengan 4,02. Kalau X-nya makin dekat lagi 2,002, 2x-nya sama dengan 2 kali ini 01, 2,002, itu jadinya 4,004. Nah, kita lihat nih, semakin mendekati angka 2, X-nya semakin mendekati atau limitnya semakin mendekati 4. Nah, itu kita sebut dengan limit. Secara gampangnya, limit itu kita masukin aja nilai X-nya ke dalam fungsinya. Contohnya gini, kalau kita punya limit X mendekati 2 dari 2x kuadrat misal. Nah, kita masukin aja 2 dikali 2 pangkat 2 atau sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Dari sini limit X mendekati 2 sama dengan 8. Secara gampangnya, limit itu kita substitusikan nilai X di sini ke dalam fungsi ini. Nah, untuk sifat limit sendiri itu kayak sifat fungsi.
Jadi kita masukin aja nilainya, ketemu hasilnya. Nah, perbedaan fungsi dengan limit itu ketika kita punya kayak gini. Limit x mendekati 0 dari 2 per x itu sama aja dengan 2 per 0. Atau sama dengan, kalau di fungsi itu 2 per 0 itu tak ada definisi. Sedangkan di limit 2 per 0 ada nilainya, yaitu tak terhingga. Alasannya, x-nya itu bukan 0, tapi menuju 0. Jadi kalau kita bayangkan, itu sebenarnya kayak gini. Ketika 2 dibagi 0,1, itu sama dengan 20. 2 dibagi 0,01 sama dengan 200. Nah, makin pembagi bawahnya itu makin mendekati 0, angkanya makin gede. Makanya ketika limit x mendekati 0, itu 2 per x itu sama aja dengan tak terhingga. Makanya angka di 2 per 0 itu hasilnya tak terhingga. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita ketemu soal bentuk ini, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4, x min 2. Caranya kita substitusi aja. 2 pangkat 2 min 4, 2 min 2. Ini kan sama aja 0 per 0. Nah, ketika kita punya bentuk 0 per 0, ini bukan hasilnya. Ini tidak terdefinisi kalau di limit. Atau di pelajaran apapun, 0 per 0 itu nggak ada hasilnya. Makanya kita harus menghilangkan pembuat 0. Itu cara gampang di limit, itu buat nyari suatu nilai limit, kita hilangkan pembuat 0. Misalkan yang ini nih, kita cari pembuat 0-nya dulu. Ini kan bisa kita faktorin. Faktornya itu, ingat lagi nih, x kuadrat min 4 atau bentuk a kuadrat min b kuadrat sama dengan a min b dikali a plus b. Atau kalau kita bisa tulis, ini jadinya x min 2 dikali x plus 2 per x min 2. Nah, kita lihat. Di sini kan ada pembuat 0-nya nih. Pembuat 0-nya itu x min 2. Kita hilangkan aja, kita coret. Nah, setelah pembuat 0-nya hilang, kita substitusi aja nilai x-nya ke dalam fungsinya. Jadinya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini hasilnya. Jadi, secara gampangnya, ketika kita punya bentuk 0 per 0, kita tinggal hilangkan pembuat 0-nya. Contoh selanjutnya, ketika kita punya bentuk limit akar. Misal gini nih, saya punya limit bentuk akar. Misal, limit x mendekati 2 lagi. Terus di sininya itu akar x. Ini 4 ya. Limit x mendekati 4. Akar x min 2 per x min 4. Langkah pertama limit itu substitusikan dulu untuk mengecek apakah dia 0 per 0 apa enggak. Kita substitusi akar 4 min 2 per 4 min 4. Kita lihat nih, akar 4 kan 2, berarti 2 min 2 itu 0. 4 min 4 itu 0. Karena hasilnya 0 per 0, 0 per 0 nih. Makanya kita sebut dia tidak terdefinisi. Ketika ada tidak terdefinisi, langkah yang pertama kita lakukan, ingat-ingat lagi. Pertama, kita faktorin dan hilangkan pembuat 0. Tapi ketika kita susah memfaktorkannya, kalau ada bentuk akar, kita tinggal kali dengan sekawannya dia. Kita punya limit x mendekati 4, akar x min 2 per x min 4, sekawan dari ini. Sekawan dari ini. Kalau yang namanya sekawan, itu berbeda tanda. Jadi, akar x plus 2 per akar x plus 2. Kenapa harus dua-duanya kita tulis? Alasannya, ketika akar x plus 2 per akar x plus 2 itu sama dengan 1. Sesuatu dikalikan 1 nggak mengubah nilai. Makanya ketika kita ngalikan dengan ini, itu diperbolehkan secara
teori. Selanjutnya, kita kalikan nih akar X min 2 kali akar X min 2 kali akar X plus 2 itu kayak konsep yang di atasnya. Kayak konsep ini. Sehingga kita bisa langsung tulis kayak konsep ini. Kita langsung bisa tulis akar X kuadrat min 2 kuadrat per yang atas bisa langsung ini, yang bawahnya nggak usah kita kaliin, kita tulis ulang aja, tapi masih dalam kurung akar X plus 2. Nah, yang atas kita tulis nih, ketika ada akar X dikuadratin itu sama aja dengan X min 2 kuadrat itu 4 per X min 4, ini harus ada limitnya ya. Di sini harus masih ada tulisan limitnya. Limit X mendekati 4. Juga ada limit X mendekati 4. Nah, terus di sini ada akar X plus 2. Kita lihat di atas sama di bawah ada pembuat 0, yaitu X min 4 sama X min 4. Boleh kita coret sehingga kita peroleh sama dengan limit X mendekati 4, ini karena udah dicoret jadinya 1, per akar X plus 2. Nah, tinggal substitusi aja nilai X-nya nih. Ketika sudah disubstitusi nilai X-nya, tulisan limitnya hilang. Jadinya akar 4 plus 2, atau sama dengan 1 per 2 plus 2, atau sama dengan 1 per 4. Nah, begini limit itu cara kita berpikirnya. Kalau udah ketemu soal, gampangnya ingat lagi, kita substitusikan nilai X-nya. Ketika nilai X-nya kita udah substitusi dan hasilnya nggak 0 per 0, berarti itu penyelesaian. Tapi ketika hasilnya 0 per 0, itu berarti kita mikir, oh berarti kita harus menghilangkan pembuat 0. Pembuat 0-nya kita bisa dengan cara pemfaktoran. Ketika fungsinya bisa kita faktorkan, dan ketika fungsinya bentuk akar, kita kali sekawan. Setelah kita kali sekawan, pasti ketemu pembuat 0-nya. Setelah pembuat 0-nya ketemu, kita hilangkan. Selanjutnya, substitusi nilai X-nya. Gampang kan untuk materi limit ini? Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Dan terima kasih.